Nabi Ibrahim berdoa. Ini doa, semoga pemimpin-pemimpin kita baca ini. Semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita baca ini. Ini doa tidak untuk dirinya, tapi doa untuk orang lain, untuk generasi setelah. Itulah ciri-ciri pemimpin masa depan. Nih kalau mau nyari pemimpin masa depan, mereka tidak hanya doa restu untuk dirinya, tapi dia berdoa untuk rakyatnya. Dia berdoa untuk umatnya. Cari pemimpin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin, Bu? Bapak dingin? Panas? Yang benar, anginnya ke sini semua. Ini angin dosa, angin sholawat ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bini'amatihi tatimmus salihat, wa bidzikri asma'ihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur. Ternyata beliau ini ustadz juga ya. Suaranya lebih indah dari dangdutannya. Bapak Haji Ansor, semoga Allah tolong perjuangan kesolehan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat beliau Pak Bupati, Pak Anur Rafiq, dan juga Pak Wakil yang ternyata belakangnya Hashim juga ya. Tapi kita bukan kembaran loh Pak ya. Bukan saudara juga, tapi saudara seiman. Para ulama, para mursyid, para habaib, dan semua jajaran Bapak Bupati, para istri, dan wabil khusus jamaah yang sudah menunggu dari tadi. Ini merah-merah, ada putih-putih, apa lagi Bu? Ternyata malam-malam ada pelangi Pak. Ini bapak-bapak udah nyingkir nih ya, ngalah sama ibu-ibu. Semoga majelis kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kabar gembiranya, dulu Rasulullah SAW telah ditunjukkan semua amal umatnya. Berarti malam ini kita berkumpul, Rasulullah sudah dikabari. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya yang mimpin negeri suka sholawat. Alhamdulillah ya. Ini syukur yang luar biasa. Semoga di tahun depan para pemimpin negeri merayakan maulid 12 hari 12 malam. Amin. Sepakat? Setiap malam ada yang baca Barzanji, besok baca Simtuduror, besok baca Ibtiba, besok baca Sirah Ibnu Hisham, besok begitulah terus. Baca sholawat, ngaji tentang Nabi, baca sholawat, ngaji tentang Nabi. 12 hari 12 malam. Siap Pak Gubernur, Pak Bupati? Saya jadi kedoakan lanjut. Kalau niat bikin maulid 12 hari 12 malam, insya Allah. Dan semua ini, pertemuan kita ini, semuanya berkat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang makan Allah, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan nasihat dari hati paling dalam kepada para pemimpin.
Itu nasihat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Idza aradallahu biimamin khairan, jika Allah berkehendak kebaikan bagi seorang pemimpin, ja'ala lahu waziran salihan, Allah kirimkan bagi dia, Allah jadikan bagi dia wazirnya. Wazir itu bisa berarti timnya, wakilnya, anggotanya, kabak-kabaknya, jajaran-jajarannya. Waziran salihan, yang saleh. Saleh bahasa Arab bukan berarti banyak sembahyang, banyak sedekah saja. Banyak sholat, iya. Banyak sedekah, betul. Tapi saleh bahasa Arab artinya yang beramal tepat waktunya. Kalau di jam rapat sholat duha gimana Pak? Itu soleh atau konyol? Orang lagi rapat dia sholat duha, itu soleh apa konyol? Itu konyol namanya ya. Sholat duha sunat, kerja wajib. Kerja wajib bukan? Bapak disumpah pakai kitab. Jadi banyaklah hari ini orang mengira soleh itu banyak ibadah. Padahal ibadah itu tidak hanya ibadah formal. Ada ibadah non formal, ghair mahdhah. Apa itu ghair mahdhah? Semua kesalihan yang sifatnya batiniah, seperti amanah, seperti adil, itu kesolehan yang luar biasa. Ada orang rajin tahajud tapi tidak adil, percuma tahajudnya, percuma tahajudnya, percuma dia ruku, punggungnya lurus kalau dia tidak adil. Nah, dan sebaik-baik orang akan jadi jahat jika orang sekitarnya jahat. Maka saya doakan Pak Gubernur, Pak Bupati, dan semua tim-tim beliau, jajaran beliau, menjadi orang-orang yang Allah bersamakan dengan orang-orang yang cocok untuk amal soleh. Amal solehnya pemimpin berlaku adil dan amanah. Amal solehnya guru ngaji, mengajarkan ilmu apa adanya, tidak takut dibenci, tidak mengikuti selera jamaah, biar jamaah mengikuti selera ustadz dan guru. Ya, saya sering dipanggil, diminta oleh pejabat-pejabat negeri, Ustadz, ceramahnya yang lucu-lucu lah. Apa jawaban saya? Undang stand up komedi aja, komika. Jangan undang saya. Sepakat? Mau lucu-lucu apa serius? Tapi biasanya Pak Bupati khawatir kalau serius nanti pusing kepalanya. Tidak usah khawatir ya. Ahli salawat tidak pernah panik. Yang panik itu nggak tahu sir rahasia salawat. Ini pesan dari Rasulullah yang kita sampaikan. Maka carilah tim, kawan, orang-orang yang bekerja bersama kita, orang-orang yang soleh. Soleh berarti tahu menempatkan dirinya. Ya, saya doakan Pak Bupati, Pak Gubernur, dan semua siapapun wakil-wakil rakyat mempunyai wazir saleh. Amin ya rabbal alamin. Karimun itu artinya apa Pak Bupati? Karim, cocok lagi apa cocok? Kalau orang Jawa ada pulau Karimun. Karimun itu artinya remeng-remeng, samar-samar, dilihat dari jauh gak jelas, kurang jelas disebut Karimun. Bahasa lama, anak-anak Jawa sekarang juga nggak tahu. Di Melayu Karimun artinya apa? Karim ada artinya. Siapa orang-orang tua yang tahu arti Karimun? Pohon. Oh, pohon. Gunung. Oh, ada gunung Karimun. Apa lagi? Nama Allah. Kalau nama Allah nulisnya bukan Karimun,
Itu di depan tulisannya Karimun. Itu bukan nama Allah. Hah? Apa tuh? Gak jelas teriakannya ya. Khair. Tadi Qori kita baca surat Ibrahim dan diulang-ulang. Ada yang tahu tadi ayat berapa? Ayat 35. Coba perhatikan Nabi Ibrahim. Ini suaranya, ada suara jin depan Pak. Suaranya mantul-mantul ya. Ya nggak apa-apa. Apa doa Sayyidina Ibrahim? Sayyidina Ibrahim itu Bapak Ibu kira-kira 2500 atau 3000 sebelum Masehi. Sekarang Masehinya berapa? Berapa? Lo itu 1445 itu Masehi apa Hijriah? Masehinya berapa? 2000. Ibu ini terlalu Arabiah ya. Jadi sekarang Masehinya berapa? Masehi itu dari kata Al-Masih, lahirnya Sayyidina Isa. Terserah kalau di agama sebelah maka mengartikan yang lain ya. Tapi Al-Masih itu gelar Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Sebelum Masehi sekitar 2500 atau 3000 tahun. Berarti ditambah dengan 2000 sudah berapa tahun yang lalu? Kira-kira 5000 tahun yang lalu, lebih kurang. Nah, inilah yang diceritakan di dalam ayat. Nah, sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang membangun negeri ini, wabil khusus Kabupaten Karimun, orang-orang yang dulu menjaga negeri ini, yang pertama datang membuka negeri ini. Semoga mereka diberkahi oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Ayatnya berbunyi wa idz qala Ibrahim. Ingatlah saat Sayyidina Ibrahim berkata. Jadi disuruh ingat. Inilah perintah untuk membaca kisah-kisah terdahulu. Doa ini sangat relevan dengan sholawat busyra. Begitu juga dengan doa yang dibaca tadi oleh Pak Gubernur. Apa doa Sayyidina Ibrahim? Rabbi ja'al ya Rabb. Nah, Rabbi, Rabb itu nama Allah. Apa arti Rabbi? Wahai penciptaku, wahai yang memberi rezekiku, wahai yang memberikan keamanan ke dalam hidupku. Itu arti dari Rabb. Tes nggak sahih ya, ini aja. Oke, sudah. Jadi apa arti Rabb? Rabbi, wahai Tuhanku. Satu. Apalagi? Wahai penciptaku. Yang ketiga, wahai pemberi rezekiku, wahai yang memberikan keamanan dalam hidupku. Bahkan Rabbi itu berarti wahai yang menunaikan hajatku. Kata Rabbi ini, Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini salah satu al-ismul a'azam, nama yang agung. Orang kalau baca nama ini dari hati, doanya makbul. Taruhannya para nabi.
Jangankan Nabi Ibrahim, iblis yang bernama Azazil, ketika dia dikutuk, dia berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, wahai Rabbi penciptaku, wahai yang memberi rezekiku. Jadi iblis pun berdoa. Iblis itu tidak pernah syirik, Bapak Ibu, awalnya. Cuma dia sombong. Tapi ketika dia dikutuk, dia kemudian merendahkan lagi dan berdoa, tapi doanya doa egois. Ini hati-hati, yang berdoa hanya untuk dirinya, lalu keburukan yang untuk selain dia, itu sama dengan pengikut iblis. Ini hati-hati nih. Ini sekarang banyak caleg-caleg, gak usah doain orang gagal, cukup doakan diri kita yang sukses. Gak usah doakan orang gagal. Mendoakan orang gagal itu iri dengki, itu sifat iblis. Hati. Ada caleg yang hadir nggak? Banyak ya. Yang merah-merah ini ada caleg nggak? Ada. Tidak apa-apa. Menjadi politisi itu fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Nggak hanya sholat jenazah, fardu kifayah itu. Menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi nelayan, menjadi ekonom, termasuk menjadi guru. Kalau semua orang jadi ustadz, siapa yang diajar? Kalau semua orang nyalek, siapa yang jadi rakyat? Kalau semua orang jadi gubernur bupati, apa yang mau diurus? Maka ini fardu kifayah. Cukup satu kelompok. Apa doa iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Duhai Tuhanku. Iblis, ternyata iblis pun memohon kepada Allah dengan lafaz Rabbi. Dikabulkan Allah nggak? Apa permintaan iblis? Anzirni. Ternyata iblis ini dicatat juga kematiannya. Dengan doa ini, maka takdirnya Allah ganti. Harusnya iblis mati, dengan meteor jatuh itu habis dia. Tapi iblis dipanjangkan umurnya karena dia menyebut Rabbi, wahai penciptaku, wahai Tuhanku. Langsung Allah dengar, walaupun yang memanggil iblis. Apa kata iblis? Anzirni, tolong tangguhkan hidupku sampai hari kiamat, hari berbangkit. Jadi iblis itu tidak dapat dibunuh walaupun ditusuk 1000 kali. Walaupun Israel ngebom iblis. Sekarang lagi dibom-bom ya. Saudara-saudara kita di Palestina lagi dibom. Semoga mereka yang wafat dinilai syahid oleh Allah SWT. Semoga Allah mengirimkan bantuan-bantuan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tidak tahu kejadian sebenarnya. Yang penting kita doakan sisi kemanusiaannya. Jadi iblis ini dibom dengan nuklir pun tidak mati. Kenapa? Karena dia sudah dijamin berkat berdoa Rabbi. Masa ada umat Nabi Muhammad berdoa ya Rabbi, ya Rabbana, tapi kurang yakin, kalah yakin dengan iblis. Jangan-jangan iman kita ini kurang dibandingkan iblis. Ya, bener Bu. Ya, udah doa belum hari ini? Yakin gak dijawab? Kayaknya gak semangat, berarti kurang yakin. Ya, yakin. Orang yakin tuh yakin gitu. Iblis itu doa dan dia yakin. Makanya iblis ini doanya mustajab. Maka setiap orang yang doa mustajab belum tentu wali Allah. Bisa jadi wali iblis. Hati-hati ya. Jadi doa itu seni. Seni meminta. Dan iblis tahu seni itu.
umat Nabi Muhammad, nabinya luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak belajar bagaimana seni berdoa. Yang ada hanya seni mengeluh, sebentar-sebentar mengeluh, sebentar-sebentar mengumpat. Benar nggak? Suka ngeluh nggak? Ini wajah-wajah suka mengeluh ini kelihatan, auranya kelihatan. Ya, semenjak bersolawat berkurang ya. Ya, amin ya Rabbal. Kenapa orang suka mengeluh? Karena dia tidak tahu siapa yang sedang mengujinya. Kenapa orang suka mengumpat? Karena dia tidak kenal siapa yang sedang dihadapi. Bapak Ibu, saudara-saudariku bukan Allah, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi. Dipanggil dulu, ini teknik berdoa. Panggil dulu namanya. Saya kalau ada hajat kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, mungkinkah saya panggil? Hoi, kira-kira Pak Bupati, Pak Gubernur nyahut gak? Hoi, gitu. Paling juga dicuekin, dipanggil nama aja nggak terima. Misalnya misalnya Pak Gubernur, sor, gitu. Mesti nggak terima. Wah, ini orang kurang ngajar ini ya. Maunya dipanggil dengan nama yang indah, nama yang pantas. Pak Haji Ansor, senang itu langsung nurut. Apalagi pakai lafaz Pak Gubernur, lu langsung berdiri itu. Pak Gubernur yang suka sholawat, wah, langsung proposalnya jebol itu. Walaupun cuma 50.000. Sifat ini suka dipanggil dengan nama yang baik, nama yang bagus. Itu adalah imitasi, bayang-bayang dari sang punya sifat sejati. Walillahil asmaul husna, yang punya nama indah itu Allah. Karena kita ini adalah ciptaannya Allah, kita ini perbuatannya Allah, kita ini juga tajalli sifatnya Allah. Maka kita kadang-kadang meniru beberapa sifat-sifat dia. Ibu-ibu senangnya dipanggil cantik apa jelek? Walaupun sudah mulai keriput. Betul gak? Halo cantik. Gak pede juga dipanggil cantik. Jadi kita ini senang dipanggil dengan sifat yang indah. Rabbi itu nama jabatan Allah. Nah, itu kalau kira-kira dibahasakan. Apa nama dia? Allah. Jabatannya Rabb. Rabbul Alamin. Segala puji, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji terpulang kepada pemilik alam semesta, pencipta alam semesta. Rabbul Alamin itu nama jabatan kalau sekarang disebut, tapi nggak perlu pemilu. Kalau jadi Pak Gubernur, Pak Bupati mesti pemilu dulu, dipilih oleh rakyat. Kalau orang dari Pulau Karimun ini tidak menyembah Allah, Allah berhenti nggak jadi Tuhan? Bener. Allah perlu nggak sholat kita? Seandainya orang Karimun tidak ada yang haji umroh, kira-kira Allah jadi miskin nggak? Bener. Terus kenapa kalau beramal baru sedikit sudah merasa penting? Sudah ngomong begini, ya Allah, saya sudah doa sekian tahun kok nggak dijawab-jawab. Itu sok penting namanya. Allah nggak suka sama rasa penting. Tanya Pak Gubernur, tanya Pak Bupati, sama orang sok penting itu belum nggak suka. Saya bawa proposal ke Pak Gubernur, Pak Bupati. Terus udah 5 hari, saya telepon, Pak, itu proposal saya kok nggak dicair-cairkan? Anda ini benar gubernur nggak? Anda ini benar bupati nggak? Itu kira-kira proposalnya cair atau dirobek? Sekarang banyak orang begitu ngatur-ngatur Tuhan.
maksa-maksa Allah. Ya Allah, saya udah doa sekian bulan, kok nggak dijawab-jawab? Betul nggak? Allah nggak suka sama orang begitu, karena nggak tahu seni berdoa. Itu seni jadi berdoa itu ada ilmunya. Jangankan meminta kepada Allah, meminta kepada makhluk pun ada caranya. Kami itu satu perang tidak ada lagi hamba yang akan menyembah engkau di muka bumi. Itu perkataan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian menangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngancam-ngancam Allah ya. Kalau anakku berhasil, aku puasa. Nah, itu namanya ngancam dengan nazar. Tahu nazar? Tahu nggak Bapak Ibu, saudara-saudariku? Nazar tidak pernah merubah takdir. Dan kebanyakan nazar muncul dari orang yang pelit. Kalau saya sukses, saya bagi-bagi duit untuk fakir miskin. Kalau nggak sukses, nggak bagi. Bakhil. Kalau orang Melayu Karimun sebut orang bakhil apa? Apa? Kokek. Tokek. Satu-satu Ibu apa? Aduh, ribet sekali. Rokek. Jelek kali. Ada istilah yang lebih buruk lagi gak? Puas. Orang yang suka nazar itu orang yang tadi apa namanya? Nabi sendiri yang berkalam, la tunziru, la tukthirun nazar, jangan banyak-banyak nazar, jangan suka bernazar. Kenapa? Karena nazar itu tidak merubah takdir. La yustakhraju illa min bakhil, tidaklah keluar kecuali dari mulut orang yang bakhil. Maka nanti kita berharap calon-calon pemimpin masa depan gak usah gombal. Ya, mulai saja dari apa yang dia bisa, lalu cita-citakan apa yang mungkin dia maksimalkan. Kita doakan mereka Allah bersamai. Amin ya rabbal alamin. Jika iblis doanya dikabulkan, masa kekasih Allah bernama Nabi Ibrahim tidak dikabulkan? Nabi Ibrahim ini berkaitlah dengan doa atau solawat al-bushra. Siapa yang mengijazahkan di sini? Al-Habib Segaf Baharun, ya, hafizahullah, ya. Alhamdulillah, berarti orang Karimun nggak kena virus bicara-bicara nasab sembarangan ya. Alhamdulillah, ya. Ciri-ciri akhir zaman, nasab Nabi mulai dipersoalkan. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi akhir zaman itu zuriat Nabi SAW. Kalau orang sudah tidak hormat zuriat Nabi, nanti jika muncul Al-Imam Al-Mahdi, orang bilang, nasab kamu kan terputus. Nanti begitu ujungnya. Jadi jangan ikut-ikutan, terutama para ustadz, mohon maaf, jangan ikut-ikutan, kita diam saja. Ya. Saya pernah dulu berkomentar, walaupun tidak banyak, tapi saya berhenti. Kenapa? Khawatir yang sedang bertengkar itu semuanya zuriat Nabi Muhammad SAW, baik yang pro ataupun yang kontra. Kalau saya kritik salah satunya, takutnya menyakiti salah satu zuriat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim gelarnya Al-Khalil. Kata Sayyidina Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, "Ata'ajubun, apakah kalian tidak ta'jub? Al-Khullah li Ibrahim, makom." Jadi
orang-orang dekat kepada Allah itu ada nama-nama makomnya, tempat duduknya. Nama makom beliau disebut Al-Khullah. Nabi Ibrahim itu disebut Khullah, bukan kulah ya. Kalau kulah itu untuk tempat air berwudu, air 2 kulah ya. Orang Melayu masih begitu kah wudu? Enggak, pakai kerannya. Anak-anak sekarang udah nggak tahu 2 kulah. Ini bukan kulah, khullah. Khullah berarti teman. Allah mengambil teman dari makhluknya, tapi teman di situ berarti kekasih. Tapi tidak sampai kepada derajat Habib. Wal kalam li Musa, sedangkan derajat makom kedekatan berkalam-kalam denganku ada pada Sayyidina Musa. Sedangkan aku, kata Nabi, aku dapat makom al-mahabbah al-habib. Dari beliaulah diturunkan gelar Sayyid dan Habib kepada zuriat-zuriat beliau ya. Dan salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW, zuriatnya masih ada sampai sekarang. Itu mukjizat. Jadi zuriat Nabi itu dicek silsilahnya sampai ke Nabi Adam ketemu. Kalau bapak-bapak ini yang bukan Sayyid, paling 3 ke atas habis. Bin Fulan, bin gak jelas ya. Tapi kalau Sayyid, Habib dicek sampai ke Nabi Adam bisa dipertanggungjawabkan, ada kitabnya. Itulah yang Nabi katakan, kullu nasabin inqata'a illa nasabi, semua nasab terputus kecuali nasabku sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, beliau mengatakan makomku makom khullah, dan beliau berdoa di dalam surah Al-Baqarah dan beberapa surat lain. Beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasula, ya Allah tolong bangkitkan dari umat mereka ini, orang Arab ini, seorang Rasul. Berapa lama Allah baru kabulkan? 2500 tahun lebih. Bayangkan Nabi Ibrahim doa 2500 tahun baru muncul. Ada yang doa segitu? Ada yang tahu Nabi Ibrahim baru melahirkan anak dari istrinya umur 80. Pak Gubernur umur berapa Pak? Maaf, 59, masih muda ya, masih muda, tapi lebih muda saya. Kalau 59 itu sudah malu punya anak, benar nggak? Udah malu punya anak kecil. Nabi Ibrahim punya anak umur 80-an baru dikasih anak. Minta sudah lama, sekali dikasih disuruh sembelih. Itulah hebatnya makom khullah. Khullah itu teman dekat. Terlihat Nabi Ibrahim asik dengan anaknya Nabi Ismail. Maka Allah uji, hei Ibrahim, jika benar engkau teman dekatku, sembelihlah itu teman barumu, anakmu Ismail. Dia lakukan. Ketika hendak mau disembelih, turun ayat. Nah, ini banyak orang buat khurafat. Katanya Nabi Ibrahim merem, matanya dipejam, ketika dia sembelih, yang disembelih berubah menjadi nggak begitu ceritanya. Di Quran nggak begitu. Sebelum Nabi Ibrahim menyembelih, turun ayat bahwa Allah mengubahnya, menggantinya. Nabi Ismail tidak jadi disembelih, disembelihnya bidzabhin azim, dengan hewan yang gemuk, yaitu domba yang sehat. Jadi bukan berubah gitu ya. Itu yang dibayangkan guru-guru ngaji dulu di kampung. Ini mohon diluruskan. Agama kita sangat rasional, nggak ada yang tiba-tiba aneh-aneh, itu nggak ada. Nabi Ibrahim
berdoa tadi. Apa doanya? Ya Allah, tolong utus seorang Rasul. Itu kabar gembira. Nabi itu kalau doanya kabar gembira. Kabar gembira bahasa Arabnya busyra. Apa bahasa Arabnya? Busyra. Itulah nama dari Nabi Muhammad SAW, Sahibul Busyra. Jadi Sahibul Busyra itu nama Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi Muhammad itu di kitab Dalail lebih dari 200. Oleh Imam Suyuti disebutkan 700. Itu nama Nabi Muhammad SAW. Tapi ada bocoran lain. Nabi Adam dalam kitab Khasa'is Kubra Imam Suyuti itu berkalam, waktu aku melihat ke pohon-pohon surga, aku melihat ke bidadari-bidadari surga, itu pohon-pohon urat-uratnya bertuliskan Muhammad. Aku lihat bidadari-bidadari surga, ya. Bidadari itu nggak kayak bapak ibu ya, kayak ibu-ibu ini nggak. Bidadari itu uratnya kelihatan oleh mata, saking beningnya, pembuluh darahnya itu kelihatan, dan itu bertuliskan Ahmad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bidadari kalau meludah ke bumi, la'attarat ad-dunya wa ma fiha. Itu bumi, sepenuh bumi akan harum. Lain kalau ibu-ibu Karimun, kalau meludah bau jigong. Bener Pak? Kalau nggak gosok gigi, bau jigong. Tahu jigong nggak? Apa kata orang sini? Yang lengket-lengket di gigi itu Pak? Hah? Kalau di Jakarta orang sebutnya jigong. Nih hati-hati nih bapak-bapak atau ustadz-ustadz yang merokok, wajib bersiwak. Tahu siwak? Ya, simpan Pak siwak. Belajar sama guru-guru cara makainya, biar gusinya nggak berdarah, biar nggak bau. Kata Nabi SAW, seandainya siwak ini tidak memberatkan umatku, la amartuhum, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Berarti pada bab rohani wajib, tapi dalam bab syariat dirukhsah. Inilah hebabnya syariat Nabi Muhammad SAW. Hukumnya Nabi Muhammad SAW, hukum syariat. Syariat itu meringankan. Yuridullah bikumul yusra. Allah mudahkan. Kalau pakai hukum hakikat berat. Jadi jangan sok-sok hakikat. Ya, kalau pakai hukum hakikat berat. Bersiwak wajib. Masa ini bapak-bapak ini habis merokok langsung sholat zuhur, itu nggak sopan Pak. Ya. Gosok gigi dulu, minimal berkumur-kumur, minimal. Tapi kalau bagi kami, mohon maaf, yang merokok ini wajib bersiwak. Saya nggak mau debat hukum rokok, ya. Cukup Pak Ketua MUI lah nanti urus ya. Karena MUI pusat sudah keluarkan fatwa. Kecuali di sini ada yang lebih alim dari ulama-ulama MUI, silakan. Aduh, Bapak Ketua MUI sini aja cukup lah ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, doanya tentang ya Allah, utuslah seorang Rasul. Doa ini kabar gembira, dan yang dikabarkan itu muncul, itulah disebut Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba gimana lafaz salawat busyra? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Ya Allah, mohon limpah ruahkan rahmatmu, salawatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad sahibil busyra, orang yang dikabarkan oleh Sayyidina Ibrahim
Dari mana kita tahu ini? Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dan imam lainnya, kawan Imam Bukhari. Apa kata beliau? Nabi SAW bersabda, "Ana busyra Ibrahim." Akulah, atau ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Akulah doa Nabi Ibrahim dan kabarnya Nabi Isa. Jadi keturunan Nabi Ibrahim yang terakhir jadi nabi, namanya Nabi Isa, ikut juga mengabarkannya. Maka disebut di situ busyra Isa. Yang pertama kali berdoa siapa? Nabi Ibrahim. Lalu yang mendeklarasikan dengan nama yang unik, bukan Muhammad tapi Ahmad, itu Sayyidina Isa. Kata beliau, aku datang kepada kamu wahai Bani Israel sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira dengan munculnya orang yang bernama Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Muhammad, apa bedanya? Alif sama mim ya? Itu secara huruf. Apalagi bedanya Ahmad dan Muhammad? Waktu Nabi Ibrahim, waktu Nabi Isa, Nabi Muhammad anak Abdullah sudah lahir belum? Muhammad bin Abdullah sudah lahir belum? Sallallahu alaihi wasallam. Sudah atau belum? Belum. Benar. Yakin? Takut salah ya. Kalau Sayyidina Muhammad bin Abdullah belum lahir, tapi Ahmad Ruhullah sudah ada, Muhammad Nurullah sudah ada. Sekarang tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah sudah wafat, Muhammad Nurullahnya masih ada nggak? Betul. Ahmad Ruhullahnya masih ada nggak? Ini berat nggak ngaji begini? Enggak nih, ibu bisa jawab Pak, gak usah khawatir Kiai ya. Berat atau ringan nih Bu? Bisa dicerna ya. Kadang-kadang ustadz-ustadz ini takut membebani ibu-ibu, bapak-bapak kalau kajiannya berat. Tapi saya punya pandangan lain. Kita harus mulai ajak jamaah mikir yang berat-berat, tapi cara yang ringan. Dijelaskan dengan cara yang ringan. Bapak Ibu, Ahmad itu nama yang dikenal Nabi Isa, padahal Sayyidina Muhammad bin Abdullah belum lahir. Apa maksudnya? Beliau telah dimasyhurkan Allah dengan nama Ahmad. Siapa yang memasyhurkan? Allah melewati siapa? Nabi Isa Ruhullah Kalimatullah. Karena beliau itu Ruhullah, Sayyidina Isa, maka dia menyebut nama Ruhullah yang lebih besar, yaitu Sayyidina Ahmad. Saya tanya lagi, kayak tadi, pertanyaannya diulang. Waktu Nabi Ibrahim doa, mundur lagi, Nabi Adam. Nabi Adam, Bapak Ibu, terusir dari surga, beliau tobat. Itu cara tobatnya supaya diterima, itu bikalimatin fatalaqqa Adamu. Adam, Sayyidina Adam datang kepada Allah dengan beberapa kalimat doa. Salah satu doanya selain Rabbana Atina, apa doanya? Disebutkan oleh imam kita, salah satunya Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, kata beliau, Ya Rabb bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, dengan hak kemuliaan Sang Muhammad, padahal Sang Muhammadnya belum lahir. Nabi Adam pertama turun ke bumi itu bertawassul dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum lahir. Nabi Adam syirik nggak?
Musyrik nggak Nabi Adam? Karena beberapa kawan saya bilang bertawassul kalau Nabi sudah wafat syirik. Kapan Nabi itu wafat? Yang wafat itu cuma Muhammad bin Abdullah, Muhammad Nurullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabiullah, Muhammad Habibullah, tidak pernah wafat. Kalau Sayyidina Muhammad bin Abdullah sudah wafat, tapi dia juga orangnya. Yang ada pada diri Muhammad bin Abdullah itu juga Sayyidina Muhammad Nurullah. Belum lahir fisiknya, nurnya sudah ada, namanya sudah muncul. Maka Sayyidina Adam berdoa, ya Rabb, bihaqqi Muhammadin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampunilah kami. Maka Allah mengampuninya. Nabi belum lahir, tawassul boleh. Sekarang Nabi sudah wafat secara fisik, nurnya kan nggak wafat. Ada yang mengatakan nur Nabi habis? Hah? Nur Nabi habis nggak? Nur Nabi padam? Ruh Nabi mati? Tidak. Maka kita husnuzon, berbaik sangka kepada orang yang nggak mau tawassul. Mungkin terlalu ketat belajar tauhid, akhirnya salah tempat. Bab doa, bab fikih dibawakan ke tauhid, nggak nyambung. Ini cuma bab doa. Coba perhatikan, Nabi Adam tadi doa, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai penciptaku. Mintanya ke Allah atau ke Nabi Muhammad? Nabi Adam, ya Allah, bihaqqi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, faghfir lana, ampuni kami. Itu doanya minta kepada Allah atau mendoa kepada Nabi Muhammad? Kepada, di sini ada ini nggak? Orang baca ya Rabbi bil Mustafa, ada? Coba baca sama-sama. Saya penasaran juga, tadi Pak Gubernur, Pak Bupati ngajak Bapak Ibu bersolawat. Belakang bisa solawat? Ngerokok dia, ahli solawatnya ngerokok. Belakangin kita lagi. Ya udah tinggal aja mereka tuh ya. Orang ngaji nggak ada pesana, dia udah kesono. Ya Rabb bibil Mustafa baligh maqasidana. Wahai Rabb, mintanya kepada siapa? Bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi pilihan. Baligh maqasidana, tunaikan, sampaikan maksud kami. Ini saya ijazahkan juga orang di sini. Salawat ya Rabbi bil, nanti silakan diamalkan ya, biar tambah salawat, biar tambah beban hidupnya nanti ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Terus waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salawat dulu tuh lebih indah, kalimatnya nggak maksain. Wahai Allah bil Mustafa, dengan kemuliaan sang Mustafa Nabi Muhammad SAW, sampaikan niat kami, maqasidana, tujuan-tujuan kami. Mintanya kepada Allah atau Nabi Muhammad? Syirik nggak? Nah, kita kasih tahu kepada siapapun yang anti tawassul, kami tidak pernah menyembah Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyembah Nabi Muhammad? Nggak ada. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya memohon doa kepada Allah Subhanahu. Apa manfaat tawassul? Tawassul itu menguatkan hati, bukan menguatkan Allah, enggak. Hanya menguatkan hati. Jadi kalau kurang kuat hatinya, buat sholawat, pakai tawassul. Insya Allah doanya tembus.
Jadi Nabi Ibrahim dan zuriatnya mengabarkan munculnya Sayyidina Muhammad. Itulah makna sahibil busyrah. Apa doa Nabi Ibrahim? Inilah inti yang paling inti dari kajian malam ini. Semoga para pemimpin negeri kita semuanya berdoa dengan doa ini. Ya, doa ini nggak perlu ijazah. Tapi siapapun yang baca ayat ini, seyogyanya diamalkan setiap malam, terutama para imam dan para ulama, para pemimpin. Apa doanya? Rabbi ij'al, ya Allah, jadikan negeri ini hazal balad, negeri ini aminah, aman, sentosa. Sekarang Palestina aman atau tidak? Suriah aman, Lebanon, Yaman. Yaman itu yang aman cuma kampung tempat tinggalnya Al-Habib Omar dan sekitarnya. Itu beda provinsi, sudah beda harga nilai mata uangnya. Jadi di Hadramaut, Tarim, mereka punya mata uang sama real Yaman. Nanti dibawa ke tempat lain udah nggak laku, kurang laku. Indonesia seluas ini, duit dari Aceh dibawa ke Ambon, sama nggak? Ya sama, alhamdulillah. Coba kalau sekarang lagi main Singapura perang sama siapa, sama Indonesia, bisa nggak buat pengajian begini? Lagi buat pengajian dibom. Jadi jangan minta-minta perang ya. Kalau tentara latihan perang, latihan aja, tapi jangan minta-minta perang. Sekarang yang banyak meninggal tentara atau masyarakat sipil? Ya, sudah 1000 dari orang Palestina, 1000 juga dari Israel. Itu 1000, 2000 itu tidak ikut perang, mereka itu bingung kok tiba-tiba dibunuh. Maka benarlah kata guru kami Al-Habib Ali Al-Jufri, Al-Insaniyah qabla tadayyun. Engkau mengerti sisi kemanusiaan itu lebih awal daripada pemahaman agamamu, bukan agamamu. Kenapa? Sisi kemanusiaan itulah inti beragama. Sedangkan pemahaman agama bisa jadi salah. Jangan senang dulu, yang perang sekarang itu banyak kelompok. Sabar-sabar, jangan komentar dulu kalau belum paham. Ya, kita doakan saja warga Palestina, umat manusia yang sedang tidak berdosa di sana, Allah selamatkan. Amin ya rabbal alamin. Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tinggalnya dulu dekat ya, yang sekarang itu negeri Israel itu. Beliau tidak mendoakan negeri itu aman. Yang didoakan aman negeri mana? Mekah. Makanya sampai hari ini alhamdulillah Mekah aman. Hanya sekali kejadian tahun 79 ada Imam Mahdi palsu. Setiap jam sholat ada mayat yang dibawa ke dalam masjid, benar nggak? Betul. Itu mereka taruh, bagaimana tidak ada hati mereka itu, senjata ditaruh dengan jenazah ditutup. Sampai di dalam masjid senjata dikeluarin. Mereka berlindung dengan orang mati. Habis itu ngaku jadi Imam Mahdi, tembak-tembakin orang. Tahun 7 berapa? 79. Yang berontak namanya Juhaiman. Ada sini namanya Juhaiman? Segera ganti nama ya. Berkat doa Nabi Ibrahim, Mekah sampai hari ini aman. Kalaupun terjadi goyang itu cuma dari dalam, dari luar enggak. Dari luar sampai hari ini aman. Hanya gejolak di dalam. Itu berkat doa siapa? Makanya kalau masuk kota Mekah, baca salam juga kepada Nabi Ini ada yang pulang haji umrah, kayaknya nggak ada yang baca salam ke Nabi Ibrahim. Sudah berdiri depan makam Ibrahim, masih cuma lihat-lihat, nggak baca salam. Assalamualaikum ya Khalilallah Ibrahim, gitu. Nggak bisa bahasa Arab, baca bahasa Indonesia atau bahasa orang Karimun, sama nggak? Wahai Nabi Ibrahim, salam atas engkau. Udah cukup, dibalas. Semoga yang berniat malam ini segera umroh.
Amin. Bukan diumrohin Pak Gubernur Bupati, bukan ya. Umroh sendirilah. Kalau negeri tidak aman, amankah ibadah? Amankah orang bekerja? Amankah cari duit? Amankah orang menikah? Amankah para jomblo? Gak aman. Maka salah satu nikmat yang ada di negeri kita sekarang, nikmat keamanan. Walaupun menterinya ada yang korupsi. Dia bisa korupsi karena duit ada. Itu pertanda negeri ini masih banyak duit. Menghibur hati padahal sedih. Sedih nggak ada yang korupsi? Marah nggak ada yang korupsi? Marah kita. Tapi apa boleh buat? Semakin kuat KPK-nya, semakin kuat juga koruptornya. Tambah cerdas tuh koruptor, tuh heran juga kita. Kita doakan pemimpin kita di sini tidak korupsi, amin. Korupsi ini kadang beliau nggak mau korupsi, tapi kadang-kadang lingkungannya mengajak korupsi. Semoga lingkungan beliau Allah bersihkan, amin. Ya Rabbal Alamin. Ngeri, bab ini tuh ngeri, nggak bisa sok suci kita. Ya. Ustadz aja ketemu duit berubah, mungkin berubah makom dia. Bener nggak? Nggak percaya. Banyak ustadz udah jadi wakil rakyat ikut, tapi merem mata sebelah. Jadi kalau sedekah tangan kanan, sedekah tangan kiri. Kalau korupsi tangan kiri ngambil, tangan kanan sembunyi. Makrifat baru, makrifat setan. Kita doakan pemimpin-pemimpin negeri, mereka amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau tidak aman, aman ini ada aman seperti kita negeri ini, ada aman dalam artian hurriyah, kebebasan. Bapak Ibu, ini pakai baju abaya bukan? Benar. Itu di Perancis baru saja keluar perintah larangan perempuan pakai baju abaya di tempat kerja, di kampus-kampus, di sekolah, karena dianggap baju abaya baju teroris perempuan, baju simbol agama Islam yang suka teroris. Itu di Perancis tuh. Nggak tahu beritanya sekarang kayak gimana. Jadi kalau ibu-ibu ini, ibu-ibu rempong ini datang ke Perancis pakai baju abaya, kok bisa ditahan di imigrasi 3 jam, bisa-bisa dipulangkan. Di Indonesia begitu nggak? Di Indonesia jangankan abaya, ya, jilbabnya sepanjang apapun boleh, ya, pakai cadar pun boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada yang bilang pakai jilbab Ninja Hattori. Tak ada lagi. Oh, saya baru dengar logat Melayu nih hari ini ya. Tak ada lagi. Kalau ada, itu kurang piknik dia ya. Saya paling senang dengan kata piknik itu beberapa hari ini ya. Bapak Ibu ya, bukan Allah. Nikmat keamanan itu salah satu indikatornya bebas beragama, bebas beramal. Silakan kalau nggak percaya, kalau punya duit kelilinglah semua negara Islam, semua negara maju. Tidak ada negeri yang paling bebas menjalankan agama Islam melebihi Indonesia. Nggak ada. Coba yang punya duit putarlah negeri, hatta Saudi. Yang pernah kuliah di Saudi, tanya oleh ada nggak acara begini? Paling difatwakan bid'ah. Kenapa? Ulama Saudi, namanya Saleh Fauzan, menfatwakan buat maulid itu menyerupai Natal. Pak Bupati ini menyerupai Natal ini. Kata siapa? Saleh Fauzan. Ini hati-hati yang bikin pesantren, mohon maaf para kiai, bikin pesantren, kitab akidahnya tolong dicek kembali.
Kalau karya Syekh Saleh Fauzan dan sejenisnya, tolong dikaji kembali. Apa kata dia? Ihtifal bil maulid, al-ihtifal bil maulid itu tasyabbuh bin nasara. Orang yang merayakan maulid sama dengan merayakan Natalnya Yesus. Siapa yang ngomong begitu? Saleh Fauzan masih hidup. Makanya di Saudi nggak ada orang maulid. Ada maulid, saya diundang maulid waktu musim haji. Tapi di tempat naik ke gang, rumah paling pojok, lantai paling tinggi, nggak ada lagi suara terdengar. Pakai gendang halus-halus, dikunci, jadi suaranya nggak terdengar kemana-mana. Karena jika ada laporan, siap-siap, askar bubarkan. Orang maulid dibubarkan. Di sini maulid, polisinya ikut maulid, TNI-nya ikut maulid. Alhamdulillah, malah bupati dan Pak Gubernurnya ikut mensupport maulid. Ya, ini nikmat luar biasa. Maka saya yakin, benar hakul yakin, kebangkitan ajaran Nabi Muhammad SAW bukan lagi di Arab, insya Allah di negeri kita Indo. Amin ya Rabbal Alamin. Pesantren, coba cek, negeri terbanyak sekolah Islamnya Saudi apa Indonesia? Indonesia. Di Jawa itu Bapak Ibu, ini nggak berlebihan saya cerita, itu ada kiai ngajar kitab Al-Asbah wa Nazair tebal ini, nggak bawa kitab, cuma tanya terakhir bahas apa, dibaca oleh murid kaidah kesekian, oke ya udah baca lanjutkan, siapapun yang salah dia tahu. Itu ulama Jawa, jenggotnya ya paling cuma 3 ya. Nggak pakai, waduh seperti saya ini kan terlalu banyak ini gayanya nih, banyak gaya. Saya nggak mau kalah juga dengan Buya Abdullah ini. Beliau pakai serban, saya harus pakai juga lah gamis ya. Tapi atasnya masih kopiah hitam. Enggak begitu. Mereka biasa aja. Pakai baju kemeja, baca kitabnya lebih lancar daripada saya. Satu kota itu bisa ratusan pesantrennya. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Itu hanya ada di Indonesia. Saya punya guru orang Libanon, mufti, ulama MUI-nya. Namanya masih muda, Syekh Muhammad Amin Salim Al-Qurdi. Dia heran ngeliat pesantren, apa kata dia? Luar biasa, negeri kalian negeri paling banyak sekolah Islamnya. Di kampung saya Libanon tidak ada sekolah Islam. Kami kalau ingin belajar, kami datang ke syekh-syekh di rumah. Kayak orang-orang dulu. Masih kurang yakin Indonesia negara yang paling Islami, masih kurang yakin? Ya, saya yakin 100%. Coba Pancasila pertama apa? Itu sama dengan ayat Qul. Itu negeri ini nomor pertama ideologinya, falsafahnya adalah tauhid, qul huwallahu ahad. Masih kurang bersyukur ya, masih kurang bersyukur. Jika ada ustadz kurang bersyukur dengan kebebasan dia berceramah, tunggu dia disiksa sebelum masuk ke dalam alam sana. Apa maksudnya? Ini mohon maaf para ustadz ya, kita ini bisa ceramah kemana-mana bebas, itu nikmat. Tapi kalau masih ngeluh, masih menghujat, siap-siap. Jika ada taman surga, nanti juga ada neraka yang didahulukan. Nanti ceramah kemana dilarang. Itu sudah mulai dilarang, ditahan sama Allah tuh nikmatnya. Kalau di TV itu ada yang inisial R, tahu nggak? Tahu? Suka menghujat pemimpin, betul nggak? Ya, walaupun saya nggak nyoblos pemimpinnya. Coba kalau menghujat saya nggak mau. Kenapa? Nabi SAW mengatakan lastu bitta'an wala billa'an. Aku ini bukan pelaknat, bukan penghujat.
Ketika Nabi dilempar orang, Nabi hujat nggak? Terus kenapa ada ustadz cuma dikritik langsung menghujat? Nabi dia siapa? Nabi Muhammad apa Nabi Muhammad? Nabi dilempar dengan kotoran, dikata-katain gila, nggak tersinggung. Ustadz disinggung dikit, bilang, ya Allah turunkan azab. Apa-apaan ini? Mungkin Nabi dia bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia nggak baca hadis ini? Lastu bitta'an. Aku bukan pembawa laknat, bukan mendoakan laknat. Innama ana rahmatun lil alamin. Aku ini rahmat bagi semua orang. Maka Nabi merevisi laknatnya. Nabi pernah melaknat orang satu dua. Apa kata beliau? Faman sababtuhu wa aula'antuhu. Siapa yang aku caci dia, atau aku maki dia, aku laknat dia, maka itu tuhratan lahu wa zakata. Itu membersihkan dirinya. Jadi Nabi kalau ngatain murid, muridnya bersih. Nah, inilah sir Nabi yang ada pada guru. Guru kalau ngata-ngatain murid, muridnya terima, kalbu murid dibersihkan Allah. Kalau orang tua sekarang gimana? Ini saya ulang kedua kalinya nih. Kemarin saya sebut di tempat lain. Orang tua sekarang, anaknya dimarahi di sekolah, gurunya ada yang begitu di sini? Coba, ada yang begitu nggak di sini? Kalau ada, coba berdiri. Ya, kenapa anak-anak kita kurang diberkahi ilmunya hari ini? Karena orang tua sok tahu ngurus anak. Kalau saya pimpinan pesantren sekolahnya, saya kasih tahu orang tuanya, ini anakmu, ambil saja pulang. Maksudnya apa? Urus sendiri, didik sendiri. Mau kia ya, para ustadz, para guru, kalau ada orang tua wali terlalu cerewet, ulangin anaknya. Nih, kamu didik sendiri ya. Itu aja. Sepakat? Guru itu tahu cara didik murid. Selama pandemi, ibu-ibu ini tiba-tiba jadi guru, padahal nggak pernah sekolah guru, benar nggak? Belum 5 menit, itu pensil sudah patah. Kau dibodoh, nah, gitu kan? Benar? Wah, pengalaman semua kita. Saya melihat begitu, ikut-ikutan juga. Oh yaudah, biar aku yang ngajar. Tahannya bukan 5 menit, 15 menit. Menit ke 16. Bodoh juga kau nih. Lama-lama kita nggak sabar juga. Walaupun saya ini guru ngaji, tapi nggak kuliah guru. Hanya dosen. Dosen ini lain seninya dengan guru. Yang bisa sabar ngurusin anak itu guru. Jadi kalau guru-guru kita ini marah kepada anak, bilang, terima kasih Pak Guru, saya di rumah tidak tega marahin dia. Ini orang-orang yang dulu pernah dimarahi guru-guru jadi, maka jadi orang. Benar. Mereka ridho dimarahi. Siapa yang ridho dimarahi guru, Allah berkahi hidupnya. Pasti jadi pemimpin masa depan. Kalau santri jadi ulama masa depan. Ya. Dan buktinya, itulah orang-orang yang ulama-ulama di depan itu dulu punggungnya ada bekas-bekas rotan itu. Ya. Tanyalah Buya, Kiai ini, Habib nih, sama semua. Kami semua, bahkan mungkin ibu ini, dulu kena rotan nggak? Nggak. Gurunya terlalu sayang berarti ya. Jadi nikmat keamanan, negeri damai, ini yang perlu kita syukuri. Bapak Ibu, kita nggak tahu sampai kapan negeri ini aman, kita nggak tahu. Ada yang tahu kapan negeri ini aman? Kapan nanti perang? Kita nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, nikmati nikmat aman negeri ini. Dan ajarkan kawan-kawan sekitar kita, jika Ustadz ajarlah jamaahnya. Ayo syukuri, jangan suka mengeluh. Hebatnya orang Indonesia, di warung kopi, bicaranya bicara Amerika. Di warung kopi, warung kafe, bicaranya bab politik
global. Tapi karena bicara politik hebat di warung kopi, keluar warung kopi, selesai. Yang paling kaget sopir taksi, sopir ojek, sudah bisa bicara politik lebih canggih dari politikus. Ini bukti apa? Tanda negeri kita bebas bicara. Benar nggak? Coba negara jiran begitu. Di Brunei Pak, coba kritik-kritik raja, belum turun panggung hilang. Di Indonesia khotbah setengah jam menghujat pemerintah, turun-turun aman. Malah saya ini kalau ada Pak polisi, saya canda-candain tuh. Turun-turun nggak ditangkap. Kadang-kadang kita malu-maluin, itu nggak ditangkap. Negeri ini terlalu aman untuk bicara sembarangan. Nikmat bukan? Nikmat. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, tunggu musim maulid, tinggal di Saudi. Saya pastikan tidak ada orang bikin maulid terbuka seperti ini. Nggak ada. Nggak ada Pak. Paling ada di Mesir, paling ada di Yaman. Jadi jangan Saudikan negeri kami, ya. Jangan Saudikan Indonesia. Indonesia ini sudah sangat Islami. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Maka para pemimpin, para ulama, para ustadz, ayo doa negeri ini biar aman. Rabbi ja'al hadzal balad amina. Dan yang ketiga, yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini yang paling inti. Jagalah aku dan keturunanku daripada menyembah berhala. Maka dapat dipastikan zuriat Nabi Ibrahim sampai Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang syirik. Tidak ada satupun yang syirik. Hari ini banyak, ini perlu saya sampaikan di sini. Ada beberapa ustadz baca hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis itu, beberapa ustadz bilang orang tua Nabi disiksa di neraka. Gimana Bapak Ibu? Benar nggak tuh? Kalau ada orang ngomong, bapak kau masuk neraka, marah nggak? Saya masih ingat di Melayu atau di kampung saya sama, ambil batu, kita bilang, ini bapakmu, marah nggak? Marah. Kok ada hari ini ustadz ngajinya di Arab? Apa kata dia? Orang tua Nabi masuk neraka. Katanya ikut cinta Nabi SAW. Katanya memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Sunnah apa yang dia perjuangkan? Dia aja kurang ajar sama Rasulullah SAW. Anak Abu Jahal dibully orang. Nah, anak-anak kita kalau masuk sekolah dibully. Nah, ini anak Abu Jahal dibully orang. Anak Abu Lahab dicaci maki orang. Datang itu anak kepada Rasulullah mengeluhkan karena anaknya mukminah. Wahai baginda Rasulullah, itu orang-orang membuliku karena ayahku dilaknat di Quran. Tabbat syada abi lahabi wa tabb. Lalu apa kata baginda Nabi SAW? Dipanggil orang yang membuli itu. Apa kata beliau? La tu'zul ahya bil amwat. Jangan kamu sakiti orang yang hidup dengan dosa-dosa orang yang sudah mati. Jika benar orang tua Nabi itu musyrik, gak boleh juga kita mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Tapi benarkah orang tua Nabi musyrik? Coba saya cek nih, Bapak Ibu, Bapak-bapak penyebab kehamilan dan ibu-ibu korban kehamilan. Benar? Yang belum hamil, mohon maaf. Waktu ibu-ibu hamil, pernahkah mimpi ketemu malaikat Jibril? Enggak. Enggak ya? Nabi Adam ketemu Nabi Nuh,
mimpi ketemu Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ketemu Pak Gubernur. Kira-kira orang tua Nabi ini meninggal, Nabi belum mendakwahkan tauhidnya. Kira-kira imannya ibu-ibu ini lebih tinggi dari Aminah atau imannya Aminah lebih tinggi dari ibu-ibu? Yang benar, katanya orang tua Nabi masuk neraka. Sayyidah Aminah setiap malam mulai dia hamil sampai melahirkan, setiap malam didatangi ruh para nabi dan para malaikat. Kira-kira perempuan begitu wali Allah atau wali setan? Orang bertauhid atau orang syirik? Kita ini cuma mimpi ketemu Nabi sekali, ceritanya 1000 kali. Cuma mimpi ketemu guru 2-3 kali, ceritanya 300 kali. Sayyidah Aminah mimpi hampir setiap malam. Dan beliau kok masih dituduh orang musyrik. Kalau begitu, Sayyidah Aminah ini wali Allah apa wali syaitan? Ya, kalau ada guru kita mimpi Sayyidina Jibril, oh kita bilang, oh luar biasa nih guru. Ya, makomnya tinggi nih, Jibril aja datang. Ya. Ada guru kita mimpi ketemu Nabi Muhammad, kita bilang, oh, ini guru sahibul karamah. Makomnya tinggi, dia bisa kejumpa rohani Rasulullah SAW. Betul enggak? Sekarang Sayyidah Aminah di dalam perutnya Nabi Muhammad yang diimpi-impikan orang itu. Bapak Ibu, mohon maaf nih, tanya ilmu batin sedikit, ilmu kolbu. Kalau ngelihat orang jahat, itu kelihatan wajahnya biasa atau kelihatan gelap? Pasti mukanya aja yang kelihatan. Kalau ngelihat ahli zikir, ahli tauhid, itu ngelihatnya bercahaya atau ngelihat muka biasa? Pasti muka biasa. Karena kolbunya nggak bisa tembus. Sayyidah Aminah waktu lahir Nabi Muhammad dari rahimnya, beliau melihat cahaya keluar, nggak melihat darah. Bu, yang warnanya merah-merah ini dan yang putih-putih pelangi ini, waktu melahirkan dulu keluar darah apa keluar cahaya? Kalau keluar cahaya, ngeri juga ini orang Karimun ini. Dulu keluarnya darah apa cahaya? Nabi Muhammad lahir, Sayyidah Aminah yang dilihatnya apa? Cahaya. Itulah yang dibaca di dalam kalimat-kalimat sholawat. Anta nurun ala nur. Nur, cahaya. Bagian akhir Bapak Ibu, penutup, Nabi Ibrahim berdoa. Ini doa, semoga pemimpin-pemimpin kita baca ini. Semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita baca ini. Ini doa tidak untuk dirinya, tapi doa untuk orang lain, untuk generasi setelah. Itulah ciri-ciri pemimpin masa depan. Nih kalau mau nyari pemimpin masa depan, mereka tidak hanya doa restu untuk dirinya, tapi dia berdoa untuk rakyatnya. Dia berdoa untuk umatnya. Cari pemimpin begitu. Ya, kalau sekarang banyak yang minta mohon doa restu, benar nggak? Ya, di tepi jalan ada tulisan mohon doa, nggak apa-apa. Tapi cari mereka yang mendoakan negerinya dan mendoakan keturunannya, negeri aman. Lalu kolbu umatnya, zuriatnya, keluarganya juga aman dari syirik. Orang-orang seperti itu yang disebut pemimpin masa depan. Semoga Allah Ta'ala kirimkan kepada kita, jadikan pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, ulama yang seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang bukan Allah, barangkali itu semoga hati saya, hati Bapak Ibu terlepas dari syirik. Amin ya Rabbal
ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila sahabati wat tabi'in wa ila al-awliya wal ulama al-amilin wal arifin wal hadirati wal hadirin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana. Ya Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui isi hati kami, yang maha mengetahui apa yang akan kami pinta, yang maha mengetahui apa yang terjadi dahulu, sekarang dan nanti, yang maha mengetahui semua rahasia-rahasia kami. Ya Allah, ya aliman bidatis sudur, ya alim, salli ala madinatil ilm. Ya Allah yang maha tahu, mohon limpahkan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Madinatul Ilm, kota ilmu. Ya Allah, inna nas'aluka wa nashtaqi ilaik. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Engkau kami mengeluh, hanya kepada Engkau kami bersandar, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyampaikan hajat-hajat kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, yang maha pengampun, yang maha mengetahui dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa mata kami hari ini sangatlah banyak, masa lalu jugalah banyak. Dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa kolbu kami, dosa perut kami, dosa tangan kaki kami, bahkan dosa hati kami ya Allah sangatlah banyak. Faghfir lana ya Ghaffar bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon ampun dengan kemuliaan Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Adam memohon ampun dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, ampuni dosa semua yang hadir malam ini. Ya Allah, usturna bijamalik. Ya Allah, aib kami sangatlah banyak. Maka ya Allah, tutupilah semua aib kami dengan keindahan sifat-sifat Engkau. Ya Allah, jika ada hamba Engkau memuji kami, sebenarnya mereka sedang memuji Engkau ya Allah. Karena yang mereka puji adalah sifat Engkau yang Engkau tutupi terhadap kami. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ilaik, sarrif qulubana ilal haqq, sarrif qulubana ilaik, sarrif qulubana ila hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hati kami masih keras ya Allah. Disebut nama Engkau, hati kami belum bergetar. Disebut nama Nabi Muhammad, kami belumlah rindu. Disebut solawat, hati kami belumlah merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, ighfir qulubana, ampunilah kolbu kami, arahkan kolbu kami lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jika ada kolbu kami sebelum datang ke majelis ini masih keras, selesai kami bermajlis, selesai kami merayakan negeri yang Engkau berikan ini, selesai kami merayakan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah lembutkan hati kami. Ya Allah, kami ini suka mengeluh, maka mohon malam ini Engkau ubah hati kami menjadi lebih suka bersabar, lebih suka bersyukur. Allahumma ya Allah, lisan kami masih suka menghujat, masih suka melaknat. Mohon ya Allah, bimbing lisan kami hanya mengatakan yang baik-baik, hanya mengatakan apa yang layak dikatakan seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Nabi Engkau mengatakan lastu bitta'an wala bil'an. Aku, kata beliau, bukanlah suka orang laknat, tidak juga suka mengumpat, mencaci maki. Mohon ya Allah, sirami kalbu kami dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga lisan kami berbicara yang baik, pikiran kami berfikir yang baik.
Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik. Ya Allah, kalbu kami penuh kejahilan ya Allah. Hati kami belum betul-betul kenal kepada Engkau ya Allah. Maka kami memohon ya Allah, cahayailah kalbu kami dengan mengenal Engkau. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Jadikan kami yang hadir ini, yang mendengar kajian ini ya Allah, mengenal kepada Engkau, mengenal kepada Rasul Engkau. Allahumma ya nur, ij'alna nura. Ya Allah, jadikan kami bercahaya sebagaimana Engkau jadikan Nabi Muhammad SAW sumber cahaya. Waj'al fi sam'ina nura wa fi basarina nura. Ya Allah, jadikan pendengaran dan penglihatan kami juga bercahaya, sehingga jelaslah yang kami lihat mana yang hak, mana yang batil. Allahumma ya Allah, ij'al fi qulubina nura wa fi amamina nura wa min khalfina nura wa an yaminina wa an shimalina nura wa min fawqina nura wa na'udzubika min an nughtala min tahtina. Ya Allah, terangilah depan kami, belakang kami, kiri kanan kami, atas dan bawah kami. Jagalah kami dari bencana yang muncul dari bawah kami. Allahumma ya Allah, aghriqna fi hubbi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, leburkan kami dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan negeri kami negeri yang aman. Rabbana ij'al hadzal balada amina wajnubna wa dzurriyyatina ya Allah ya Rabbana min an na'mudal asnam. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri Indonesia, negeri Nusantara, dan negeri manapun yang ada orang-orang yang percaya kepada Engkau, negeri yang aman. Allahumma ya Allah, jagalah kami, jagalah keturunan kami, jagalah umat kami, jagalah masyarakat kami, jagalah pemimpin dan ulama-ulama kami, jagalah semuanya daripada kemudaratan, jagalah semuanya daripada syirik. Allahumma ya Allah, tahhir qulubana ya Allah minasyirkil asghar wal akbar. Ya Allah, ada satu hal di kalbu kami yang kami mohon dibersihkan ya Allah, yaitu syirik yang halus dalam kalbu kami, yang berbuat karena ingin dipuji, yang takut dicaci. Mohon ya Allah, gantikan kalbu kami yang masih syirik ini menjadi tauhid, hanya berbuat karena ingin mencari ridha Engkau. Ilahana anta maksuduna wa ridhaka matlubuna. Ya Allah, ridhoilah kami meskipun kami ini pendosa. Ridhoilah kami ini meskipun kami ini banyak kesalahan. Ridhoilah bangsa kami, negeri kami ini meskipun tidak sempurna dalam beribadah. Wa ridhaka matlubana. Ya Allah, meskipun kami tidak layak dapat surga Engkau, mohon ridhoilah kami, mohon ridhokanlah kami, ridhokanlah ulama kami, orang tua kami, pemimpin kami, rakyat kami, masyarakat kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal Rasul Engkau, mengenal ulama-ulama pewaris Rasul Engkau, dan baik di akhirat dengan mendapat syafaat Nabi Engkau, syafaat malaikat-malaikat Engkau, dan syafaat orang-orang yang soleh pewaris Nabi Engkau. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat Jibril. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
والسلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا تيم حضرة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ya Allah, terima salawat kami ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, Amin. sampaikan salam kami ya Allah. Amin. Dari ruh kami yang terhijab ini kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kolbu kami yang merdoda ini kepada kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh cahaya. Ya Allah, ikuti ya Allah. Ya Allah, sampaikan salawat kami kepada ruhaniah Rasulullah. Sampaikan salawat kami kepada ruhaniah kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan duduk. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga salawat kita diterima, hajat kita disampaikan, semua bala Allah tolak dari negeri ini, khususnya Pulau Karimun dan bangsa-bangsanya, rakyat-rakyatnya, pemimpin-pemimpinnya. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.